Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel kesayangan. Oke, di video kali ini gua akan membahas tentang kampas kopling habis di Honda CBR 150 tipe facelift. Simak penjelasannya sampai dengan selesai. Oke. Di video kali ini gua akan membahas tentang kampas kopling Honda CBR 150 yang haus atau habis ya. Apa aja ciri-ciri dari kampas kopling? Oh ya, untuk fungsi dari kampas kopling itu yaitu untuk menyalurkan tenaga dari transmisi ke mesin, cuy. Nah, jadi yang belum tahu, untuk menyalurkan transmisi tenaga ke mesin, cuy. Oke, jadi apa aja sih ciri-ciri kampas kopling yang menandakan haus atau habis? Jadi ada 6 untuk kampas kopling yang menandakan haus di Honda CBR. Tentunya di segala mesin yang ada transmisi, gigi transmisi ya, jadi matic gak ada. Oke, jadi yang pertama itu akselerasi mesin melemah atau tenaga. Jadi kasarnya kalau kita di RPM yang ke 4000, contoh gelap ya, silau cuy. Nah, kita dari 4000 ke 5000 itu dengan tegangan kita tarikan itu melemah ya cuy. Jadi kita mengejar top speed dari 4000 aja sampai ke 5000 itu memakan waktu yang sangat lama gitu, ya, karena itu dia tenaga sudah mulai melemah atau akselerasi sudah mulai melemah. Jadi tarikan itu sudah loyo gitu cuy. Jadi mau gimana pun dia cc dari 150 ya, sampai kasarnya 200, 500 sampai 1000 cc pun, ketika kampas kopling habis atau haus, itu tarikannya atau akselerasi tenaganya itu sudah mulai lemah. Jadi nggak ada tenaganya buat narik. Jadi untuk gas itu yang kita atur-atur gak bakal kena gitu ya. Jadi lama mencapai RPM yang kita inginkan gitu cuy. Oke, jadi di urutan yang kedua itu motor mengalami slip coupling. Jadi slip coupling itu menandakan apa? Nah, jadi ketika kita menggunakan motor ini, jadi kita berasa, contoh dari transmisi, dari gigi persneling ya. Persneling itu akan, jadi si kampas kopling ini sudah tergores, haus ya. Nah, jadi mengakibatkan si gigi persneling ini, kita udah menyetel bagian kopling ya, bagian kopling udah dikerasin ya, dari sini dari bagian kopling juga, kabel kopling ini udah di setel segala rupa, udah sampai ujung ke ujung, tapi si gigi persneling ini bakalan ngelos. Jadi kasarnya nggak bakal nyetek kasar gitu, nggak kena gitu ya, kadang kena kadang ya, intinya dari kopling juga bakal keras cuy. Jadi kadang kena kadang tidak gitu dari giginya sendiri. Jadi terbilang antara kampas kopling juga mempengaruhi dari bak koplingnya, rumah koplingnya itu sendiri. Jadi kadang seperti macam dari si rantai gear juga, rantai bakal kerasa ya kalau kita menekan kopling di kecepatan 4000 ya, 4000 mau naik ke 5000 atau kita mau turun gigi, itu kita menekan kopling itu bahwasanya si rantai ini seperti kendor gitu. Jadi ada suara cek 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 cek, padahal kita tekan. Nah, jadi si mangkuknya ini sudah tidak mencakup dari kopling ini karena kondisi dari koplingnya sendiri sudah haus. Ya bisa jadi dari rumah koplingnya juga, karena
dari Honda CBR ini yang sepengalaman, yang teman gua juga ya, yang pokoknya yang orang-orang yang memiliki CBR, tentunya kalau kampas kopling haus, kebiasaan dari user itu diganti satu paket itu 900 ribuan ya, itu dari si kampas kopling. Kalau tidak diganti satu paket itu bakalan kerasa ya. Contohnya nanti dari gigi sendiri kerasa gitu, kalau kita menekan kopling itu dari gigi itu kerasa kayak kendor, cek 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 cek, padahal rantai kencang gitu. Nah itu yang disebut ngelos kopling ya. Jadi tidak mencakup dari si koplingnya sendiri dikarenakan sudah haus atau habis. Oke, yang di urutan yang nomor ketiga itu kickstarter loss atau ringan. Nah, yang jadi permasalahan kickstarter ngelos atau ringan ini itu adanya di Honda CBR yang tipe 2016 sampai 17-an ya terakhir ya. Karena 2019, 18, 19 itu sampai sekarang itu tidak ada kickstarter. Nah, jadi contohnya gini ya. Di sini tuh tidak ada kickstarter untuk motor CBR 150 tipe 2018, 19, 20 sampai 2024 sekarang itu nggak ada. Termasuk motor gua ini tipe 2025 tipe K45N tahun 2025 itu sudah tidak ada. Nah, jadi menandakan kickstarter loss ketika ada engkolan di sini, engkolan ya, kasarnya kita engkolan. Kalau kita di starter ini kan starter. Nah, jadi kalau kita di engkol itu bakal ngelos seperti macamnya. Jadi kita starter ini kita selak tapi kopling masuk gitu. Nah, gitu contohnya ya. Jadi ngelos aja gitu, ngelos. Tidak ada daya perekat bagi si koplingnya karena si kampasnya itu habis gitu. Ngelos, bakal ngelos. Nah, berhubung ini nggak ada kickstarter, jadi kita nggak bisa mempraktekannya gitu ya. Intinya dari situlah ya. Oke, di urutan yang keempat, putaran mesin semakin tinggi. Nah, jadi balik lagi untuk tenaga melemah dan akselerasi melemah, nggak ada tenaga ya, daya tarik dan untuk mesin itu cukup sangat tinggi ya putarannya gitu. Jadi kita mau mencapai dari 4.000 ke 5.000 itu waktunya sangat lama. Jadi kasarnya kita masukin gigi aja itu bakal kerasa ngedengung suara dari si mesinnya sendiri ya. Jadi nggak sinkron, kita masuk gigi jadi gasnya itu tuh turunnya tuh lama, telat gitu ya. Kita udah turun gas tapi baru turun gitu. Nah, jadi di urutan yang kelima, persneling mengeluarkan suara. Nah, ini dia cuy, mengeluarkan suara. Jadi kalau kita masukin gigi atau ngeluarin apa ini kan masukin gigi satu, ini gigi dua ya, ini netral. Nah, ini kerasa cetek banget tuh, cetek, kerasa banget kasar gitu ya. Kalau kita masukin gigi berasa gimana ya, gimana ya, jadi kasar lah, intinya kasar. Jadi nggak nyaman juga gitu ya. Kadang kita nggak mau buang gigi ke netral aja kasarnya di lampu merah itu bakal gak kena gitu, susah. Karena ya baik lagi, karena kalau mau di setel dari kopling yang sudah pas, tetap yang namanya kampas kopling sudah habis, aus, itu bakal repot juga cuy. Itu harus diganti kalau nggak mau mengalami bongkar mesin yang cukup lumayan gitu. Nah, yang keenam, yang terakhir itu ada di bagian rantai ya. Balik lagi tadi yang gua bilang akan adanya gesekan di bagian rantai. Jadi kalau kampas kopling habis atau haus itu kita ketika mau turunin gigi dari gigi 3 ke gigi 2, contoh kita mau berhenti, itu kita tekan kopling. Nah, si rantai itu seperti kendor yang gue bilang tadi di awal. Si rantai itu kayak kendor, rasanya tuh cekek gitu ya. Cekek siapa sih cekek? Jadi gitu cuy. Jadi kendornya bener-bener kerasa karena dari si koplingnya sendiri sudah haus ya. Ya baik lagi dari satu paket sendiri, karena bisa jadi dari si rumah koplingnya yang tergores oleh kampas kopling ya, karena kan itu muter juga. Terus bisa jadi
penyebab dari kampas kopling haus ini ketidakcocokan dari si oli mesin. Ketika si oli mesin tidak cocok, contoh mesin cepat panas, ketika kita perjalanan baru berapa menit, terus tenaga nggak enak loyo, itu jangan langsung mengejas bahwa kampas kopling habis ya. Nah, jadi kita telaah dulu oli kita cocok atau tidak buat si motor kita gitu. Kalau semisal dari bawaan pabrikan yang nggak cocok, kita ganti ke produk yang lain. Ketika produk yang lain nggak cocok, kita cari lagi. Tapi yang harusnya dicocokin itu ya kita pabrikan juga nggak bakal mengeluarkan tanpa mengujinya gitu, karena pabrikan sendiri sudah menentukan gitu. Kalau gua sendiri alhamdulillah dari pertama gua beli sampai sekarang pakai merek dari SPX 1 ya, dari AHM. Nah, jadi nggak gonta-ganti gitu ya. Jadi karena gua nggak mau mengurangi masa kesehatan si mesin yang gua miliki ini gitu cuy. Oke, semoga penjelasan yang gua sampaikan di video kali ini semoga bermanfaat. Oke, gua ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Gua akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.